Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya teman-teman ya. Insya Allah semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan semangat, masih semangat belajar dari rumah masing-masing. Pastinya sudah ingin ya belajar bersama di kampus begitu, tetapi ya kita tahan dulu, belum bisa situasinya untuk kita belajar bersama di kampus. Ya, oke. Untuk hari ini kita akan belajar melanjutkan materi statistika non-parametrik, yaitu uji Wilcoxon. Nah, teman-teman sudah mencari ya. Di pekan kemarin bisa minta untuk mencari apa sih sebenarnya uji Wilcoxon itu. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang uji tanda, sekarang kita akan belajar uji Wilcoxon. Oke, semoga teman-teman sudah mencari, jadi punya gambaran, oh uji Wilcoxon seperti ini. Kegunaannya apa, kemudian bagaimana caranya nanti untuk menyelesaikan kasus dengan menggunakan uji Wilcoxon. Ya, kita lihat satu persatu dari mulai apa sih kegunaan dari uji Wilcoxon itu. Bisa dilihat di sini fungsinya, fungsi atau kegunaan dari uji Wilcoxon itu untuk menguji dua populasi. Nah, dua populasi tadi diwakili oleh dua sampel, dan hati-hati di sini sampelnya berpasangan. Jadi untuk menguji perbedaan dua populasi berdasarkan median dari dua kelompok sampel yang berpasangan. Nah, teman-teman masih ingat ketika membahas uji T berpasangan ya? Nah, itu kan masuknya di statistika parametrik. Nah, sekarang kita belajar bagaimana menyelesaikan kasus serupa uji T berpasangan itu dengan menggunakan statistika non-parametrik. Ya, untuk datanya karena berpasangan maka nanti ada N pengamatan, sebanyak N pengamatan yang masing-masingnya berpasangan. Jadi ada X1, Y1, X2, Y2 sampai dengan XN, YN. Oke, nah skala pengamatan minimalnya adalah interval. Oke, ingat lagi interval itu seperti apa kriterianya. Ya. Nah, langsung masuk saja nanti ke uji hipotesisnya. Ini ada 3 pilihan ya teman-teman ya. Pasti ada 3 pilihan seperti ini. Apakah nanti 2 ekor atau 2 sisi. Di sana tertulis H0-nya D setengah sama dengan 0. Nah, D setengah itu menunjukkan apa? Jadi D setengah di sana menunjukkan median untuk D besar I. Oke, D besar I. I-nya menunjukkan pengamatan. Oke, jadi kalau ada N pengamatan nanti D-nya juga ada N-nya ya, sorry. Ketika ada N pengamatan maka ada sebanyak N ya, untuk D-nya tadi, Dn, D1 sampai dengan Dn. Nah, untuk kembali lagi ke sini ada H0 untuk tipe A. Opsi yang A. Di sana D setengahnya sama dengan 0. Kemudian untuk H1-nya D setengah tidak sama dengan 0. Coba kita lihat ketika di H0-nya itu D setengah sama dengan 0. Nah, artinya median dari DI tadi sama dengan 0. Oke, nah kita punya bahwa DI itu adalah selisih dari YI dengan XI. Oke, sehingga ketika YI dikurangi XI itu kok sama dengan 0, maka bisa kita katakan bahwa Y sama dengan X atau X sama dengan Y. Ya, jadi cara penulisan yang lainnya untuk tipe A di sini, untuk H0-nya bisa kita tuliskan dengan XI sama dengan YI. Atau kita bisa mengubah dengan kalimat, gitu ya, disesuaikan dengan konteks di dalam soalnya itu apa. Nah, kemudian bisa juga nanti tipe B. Oke, nanti coba teman-teman ya, jabarkan gitu ya. Dikembangkan ketika H0-nya di sini D setengah kurang dari sama dengan 0. Nah, pada H0 itu dapat dibaca bahwa harga XI-nya itu lebih besar sama dengan YI. Nah, bagaimana cara mendapatkan ini? Ini juga sama dengan ketika kita menjabarkan yang tipe A. Oke, kemudian untuk yang tipe C, kalau kita menuliskan dengan D setengah gitu, maka di H0-nya itu D setengah lebih besar sama dengan 0. Nah, atau dapat kita tuliskan bahwa H0 dapat dibaca bahwa harga XI-nya itu kurang dari sama dengan YI. Jadi ini kita bisa gantikan dengan XI
kurang dari sama dengan YI. Atau bisa juga dengan kalimat. Oke. Gitu ya. Kemudian, untuk statistik ujinya, langkah kedua kalau mau dituliskan ada alfanya ya, tingkat signifikansi. Kemudian selanjutnya ada statistik uji. Di sini kita menggunakan T, nah, notasi yang sama dengan uji tanda yaitu T besar. Di sana adalah sigma dari RI. I-nya berjalan dari 1 sampai N aksen. Nah, hati-hati di sini ada N aksen, teman-teman. Jadi nanti ada N aksen. Nanti penjelasannya di belakang ya, kenapa N aksen itu atau bagaimana cara mendapatkan N aksennya. Nah, RI-nya itu adalah rank pada XI-YI ketika nilai XI lebih kecil dari nilai YI-nya. Atau di sini dikatakan DI-nya tadi, nilai DI-nya tadi positif. Nah, jika tidak seperti itu kondisinya, artinya ketika XI-nya lebih besar dari YI, atau dengan kata lainnya DI-nya itu negatif, maka RI-nya sama dengan 0. Nanti kita perlihatkan di komputasi ya, ketika pembahasan nanti ada. Nah, bagaimana untuk komputasinya? Yang pertama kita bisa menghitung harga mutlak selisih tadi. Ada mutlak DI itu sama dengan mutlak dari YI minus XI. Nanti untuk semua N-nya. Jadi ada mutlak D1, mutlak D2 sampai dengan mutlak DN. Kemudian yang kedua, setelah kita menghitung masing-masing nilai mutlak DI-nya, kita akan menghilangkan pasangan dengan selisih 0. Jadi DI-nya sama dengan 0. Ketika apa? Ketika XI-nya sama dengan YI. Itu kita hilangkan. Sehingga ketika ada DI yang sama dengan 0, nah artinya nanti N yang kita punya di awal tadi akan berbeda dengan N aksen. Karena N aksen di sini adalah banyaknya pasangan DI yang tidak sama dengan 0. Jadi ada N aksen ya. Ketika nanti ada nilai DI yang sama dengan 0, maka N itu akan berbeda dengan N aksen. Nah, hati-hati nanti akan berimbas pada proses untuk melihat tabel, nilai di tabel Wilcoxon. Nah, selanjutnya pasangan-pasangan dengan DI yang tidak negatif tadi, jadi kita sudah menghilangkan DI yang sama dengan 0, itu akan kita buat ranking dari 1 sampai dengan N aksen. Nah, sesuai dengan besarnya, hati-hati mutlak DI. Jadi kita patokannya mutlak DI-nya. Tetap dalam harga mutlak ya. Oke, yang kedua. Selanjutnya, langkah yang ketiga itu adalah cara meranking. Tadi di ranking ya. Nah, kalau teman-teman di sekolah atau mungkin ya ranking apa ya, di ranking yang sudah pernah diperoleh di sekolah misalkan, maka nilai yang tertinggi itu adalah yang ranking 1, ya, peringkat 1. Tetapi di sini agak terbalik ya. Jadi rank 1 itu untuk pasangan, di mana XI, YI tadi, dengan mutlak DI-nya yang terkecil. Nah, kalau terkecil dia malah dapat rank 1. Nah, jadi dia jadi rank 1. Kemudian rank 2-nya ya terkecil kedua. Jadi dari yang terkecil dibalik teman-teman, kalau di ranking di sekolah itu dari nilai yang maksimum, nilai yang terbesar. Kalau di sini di uji Wilcoxon itu dari rank 1 itu dari nilai mutlak DI-nya yang paling kecil. Oke, dan seterusnya ya sampai nanti terakhir di N aksennya. Di sini. Jadi untuk terakhir di rank N aksen itu untuk pasangan dengan mutlak DI-nya terbesar. Oke, nah kondisi jika nanti ada pasangan dengan mutlak DI yang sama. Ini mungkin saja terjadi, maka nanti gunakan rata-rata dari mereka. Nah, misalkan ketika nanti ada di rank ke-4 dan 5, itu nilai mutlak DI-nya sama. Ini saya ulangi, rank 4 dan rank 5, posisi itu dia punya mutlak DI yang sama. Ada 2 ya yang memiliki nilai mutlak DI yang sama. Maka untuk mencari dia itu ranknya berapa, itu kita bisa dapatkan dari 4 ditambah 5 dibagi 2. Oke.
Nah, kalau ada 3 gitu, yang punya nilai DI yang sama ya maka 4 ditambah 5 ditambah 6 dibagi 3. Karena ada 3 yang sama. Nah, hati-hati ketika tadi misalkan ada 2 gitu ya, 4 dan 5, maka nanti rank selanjutnya, kan tadi kan 4,5 ya berarti ya. 4,5, 4,5 gitu ya. Di dua pasangan data tadi punya rank sama, yaitu 4,5, 4,5. Nah, rank pasangan yang selanjutnya itu adalah ranknya 6. Jadi kalau ada 2 pasangan data dengan mutlak DI yang sama, misalkan dia menempati rank 4 dan rank 5, nah, maka diambil rata-ratanya 4 ditambah 5 dibagi 2. Nah, ranknya di sana untuk 2 pasang data tadi dituliskan ranknya 4,5 dan 4,5. Oke, kemudian untuk pasangan data selanjutnya itu kita tuliskan ranknya adalah 6. Oke, semoga bisa dipahami penjelasan ini. Nah, ini komputasinya. Sehingga nanti ketika kita sudah dapatkan ranknya, kita bisa masukkan ke statistik ujinya. Nah, untuk keputusan uji nanti kita kembalikan ke tadi tipenya yang mana? Apakah tipe A, B, atau C? Nah, hati-hati untuk tipe A karena dia 2 ekor, maka nanti melihat di tabelnya adalah nilai W alfa per 2 ya. Nah, tapi kalau nanti tipe B atau tipe C, maka tipe B dia dibandingkan dengan W 1 min alfa. Kalau di tipe C dibandingkan dengan W alfa. Oke. Nah, contohnya di sini ada 12 pasang kembar, anak kembar diuji kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah anak yang dilahirkan lebih dahulu itu mempunyai kemampuan lebih dibandingkan saudara kembarnya? Nah, hasil pengamatannya sebagai berikut. Ini XI keterangannya adalah nilai bahasa Inggris anak lahir pertama, kemudian YI-nya nilai bahasa Inggris anak lahir kedua. Oke, kita lihat. Nah, ini masih bisa kosong ya. Hipotesisnya bagaimana? Nah, teman-teman nanti bisa tuliskan ya. Ini yang pasti ini bukan tipe A. Karena tidak hanya kita melihat apakah berbeda atau tidak, tetapi tadi permintaannya apakah anak yang lahir, kita back lagi ya, apakah anak yang dilahirkan lebih dahulu tadi berarti anak yang lahir pertama itu mempunyai kemampuan lebih dibandingkan saudara kembarnya. Nah, nanti bukan tipe A teman-teman, jadi silakan dipilih nanti apakah dia tipe B atau tipe C. Oke, masukkan di sini H0, H1-nya itu apa. Kemudian dengan alfanya 5%, gunakan alfa 5%. Statistik ujinya nanti kita gunakan T sama dengan sigma RI. Nah, kita harus mencari dulu sigma dari RI tadi. Nah, kita masuk ke komputasi. Kita sudah pindahkan. XI-nya tadi kita pindahkan ke sini, Y-nya kita pindahkan ke sini. Nah, yang pertama kita mencari mutlak DI. Mutlak DI tadi berarti mutlak dari YI dikurangi XI. Masukkan ke sini semua. Masukkan D1 sampai dengan D12. Karena ada 12 pasang data. Kemudian mencari rank tadi. Untuk mencari ranknya, kita melihat dari sini teman-teman. Mana nilai yang terkecil? Ada nilai terkecil, kita taruh dia sebagai rank 1. Nah, terkecil yang kedua yang mana? Kita tuliskan dia rank 2. Ketika nanti di sini ada nilai mutlak DI yang sama, kita ambil rata-ratanya tadi ya. Ketika nanti 4 dan 5 itu rank keempat dan 5 itu dia nilai DI-nya itu sama, mutlak DI-nya sama, kita ambil selisihnya. 4 ditambah, kita ambil rata-ratanya. 4 ditambah 5 dibagi 2. Dan selanjutnya itu rank ke-6. Nanti silahkan tuliskan di sini ya. Kemudian untuk RI kita punya patokan ya. Ketika nilai DI-nya positif, maka RI-nya ini nanti sama dengan nilai rank-nya. Tetapi ketika nanti DI-nya negatif, maka RI-nya itu sama dengan 0. Jadi ini dibuka dulu nanti mutlaknya untuk mencari nilai RI-nya.
Jadi kalau nilai cari rank ini tadi tetap dalam mutlak DI-nya. Dengan mutlak DI yang sama yang mana? Kalau nilainya sama maka nanti rata-ratanya. Tapi kalau di sini RI tadi, nah ini mutlaknya dibuka dulu. Oke, nanti kalau sudah terisi di sini RI-nya apakah dia 0, apakah dia itu sama dengan ranknya di sini, kita bisa jumlahkan di paling bawah ya. Itu nanti akan menjadi T. Nah, nilai T besar yang kita gunakan sebagai statistik uji di uji Wilcoxon. Nah, nanti akan kita bandingkan dengan nilai tabel. Keputusan ujinya bagaimana? Apakah H0 ditolak? Jika, gitu ya. Jika apa disesuaikan? Apakah nanti tipenya tipe A, B, atau C yang dipilih? Kemudian nilai W nanti diperoleh dari tabel Wilcoxon. Dia akan terlampir tabel Wilcoxonnya. Tidak susah ya, nanti insya Allah insya Allah mudah untuk dipelajari sendiri untuk membaca tabelnya. Nanti kita sertakan tabel Wilcoxon. Oke, kemudian kesimpulannya ya bagaimana tergantung di sini apakah H0 itu ditolak ataukah H0 diterima. Kemudian dapat disimpulkan bahwa kembalikan lagi ke kasusnya tadi, apakah benar bahwa anak yang lahir pertama itu punya nilai bahasa Inggris yang lebih tinggi dibandingkan saudara kembarnya. Oke, begitu teman-teman untuk uji Wilcoxon selesai. Jadi kelebihannya untuk statistika non parametrik memang dia simple. Ya, tidak terlalu kompleks, tidak terlalu rumit seperti pada uji parametrik, statistika parametrik. Nah, kita setiap pertemuan bisa satu gitu ya. Bisa satu satu macam uji. Ini kalau dipadatkan lagi bisa lebih dari ini, tapi tidak terlalu, supaya tidak terlalu banyak ya, nanti setiap pertemuan kita rencanakan satu macam uji gitu. Ya, semoga bisa dipahami, semoga bisa menambah wawasan teman-teman, menambah pengetahuan teman-teman untuk uji Wilcoxon ini. Silahkan dicoba, nanti jawabannya ya, kalau ada yang mau ditanyakan bisa kita diskusikan di forum diskusi. Ya, tetap sehat, tetap selalu jaga protokol kesehatan. Nah, ditahan dulu ya main-mainnya, jalan-jalannya bisa ditahan dulu supaya kondisi ini segera kembali ke keadaan normal yang benar-benar normal ya. Kita bisa bercengkrama di kampus gitu ya, bisa bercanda dengan teman-teman, bisa belajar bersama dengan teman-teman dan seterusnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.